Perkenalkan, nama saya Maria Yulianti, mahasiswa jurusan akuntansi di Universitas Mercu Buana Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah materi sebagai persyaratan dalam pengambilan nilai tugas besar 1 pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Materi yang akan dijelaskan yaitu mengenai urgensi sistem informasi dan digitalisasi di Indonesia berdasarkan sektor privat dan sektor publik. Sebelum memasuki materi tersebut, kita harus mengetahui dulu apa itu sistem informasi. Jadi, sistem informasi adalah sistem yang mengkombinasikan antara aktivitas manusia dan penggunaan teknologi, di mana berfungsi untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menyebarkan informasi yang relevan bagi sebuah organisasi. Selanjutnya, kita akan memasuki pembahasan pertama, yaitu mengenai tentang urgensi atau pentingnya sistem informasi. Jadi, apa saja tujuan dari sistem informasi akuntansi? Yang pertama, mengelola data keuangan dengan efisiensi. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, sistem ini akan melakukan pencatatan, pengolahan, dan pelaporan data keuangan secara cepat dan akurat. Yang kedua, menyediakan informasi yang relevan dan akurat. Melalui prosesnya yang terotomatisasi, sistem ini memastikan bahwa informasi yang dihasilkan dapat dipercaya dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Dengan menyediakan data yang terstruktur dan terorganisir, sistem ini memungkinkan manajemen untuk membuat keputusan yang lebih baik. Yang keempat, meningkatkan efisiensi operasional. Dengan mempercepat proses akuntansi dan mengurangi kesalahan manusiawi, sistem ini tentu akan membantu organisasi untuk beroperasi dengan lebih efisien. Kemudian yang kelima, menjamin keamanan data keuangan. Melalui pengaturan kontrol akses yang tepat, sistem ini berusaha untuk melindungi informasi sensitif dari akses yang tidak sah. Kemudian, apa saja bagian-bagian sistem informasi akuntansi? Yang pertama itu terdapat people, bertugas mengoperasikan sistem serta melakukan ragam fungsi. Yang kedua ada prosedur, yaitu bagian yang mengumpulkan, memproses, serta menyimpan data yang ada hubungannya dengan aktivitas organisasi. Yang ketiga ada data, bagian yang melakukan kegiatan dan proses bisnis. Kemudian yang keempat ada software, yaitu bagian yang memproses data yang terdapat pada organisasi. Yang kelima ada infrastruktur, terdiri dari komputer serta peralatan-peralatan lain. Kemudian, apa saja manfaat dari sistem informasi? Yang pertama, pencatatan transaksi yang terstruktur. Melalui pencatatan yang terstruktur, sistem informasi menciptakan jejak audit yang penting dan memastikan integritas data keuangan. Yang kedua, pengolahan data yang akurat. Mengolah data dengan cermat, proses pengolahan ini mencakup perhitungan, penggabungan data, dan pembuatan laporan keuangan yang menyajikan informasi yang berguna bagi manajemen dan pihak-pihak terkait. Kemudian yang ketiga, penyajian informasi yang relevan. Melalui laporan keuangan yang terstruktur, sistem ini akan menyediakan ringkasan dari aktivitas keuangan perusahaan seperti neraca, laporan laba rugi, dan arus kas. Kemudian yang keempat, manajemen inventaris yang efisien. Hal ini tentu membantu manajemen dalam pengelolaan persediaan dan pengambilan keputusan terkait persediaan barang. Selanjutnya yang kelima, pengendalian keamanan data yang ketat. Keamanan data merupakan prioritas dalam sistem informasi akuntansi. Sistem ini dilengkapi dengan kontrol akses yang ketat untuk melindungi informasi keuangan dari ancaman cyber dan akses yang tidak sah, serta memastikan kerahasiaan dan integritas data. Selanjutnya, sistem informasi yang baik tentunya akan menghasilkan informasi yang bermanfaat, kemudahan untuk digunakan, ketahanan jangka panjang, keunggulan kompetitif bagi suatu perusahaan.
Jika sistem informasi dalam perusahaan tidak berjalan dengan baik, maka semua akan terhambat, termasuk kegiatan bisnis perusahaan menjadi berhenti. Maka tentunya diperlukan kemampuan agar sistem informasi dapat berjalan dengan baik dan akurat. Selanjutnya, kita akan memasuki materi kedua, yaitu mengenai digitalisasi di Indonesia. Perkembangan digitalisasi saat ini telah berkembang pesat dari waktu ke waktu, dan tak hentinya para pengembangnya terus melakukan inovasi-inovasi berbasis teknologi informasi agar dapat terus membantu penggunanya dalam menyelesaikan aktivitasnya sehari-hari. Jadi, apa itu digitalisasi? Digitalisasi sendiri merupakan proses perubahan yang terjadi pada teknologi yang semula bersifat analog ke teknologi bersifat digital, dan hal ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja setiap bagian dari industri. Lalu, bagaimanakah saja proses digitalisasi? Yang pertama itu terdapat tahap sampling. Tahap ini dilakukan dengan cara mengambil contoh besaran sinyal dan data analog pada titik tertentu secara teratur dan berurutan. Tujuan dari dasar tahap ini adalah mendapatkan gambaran kasar pada data yang ada di lapangan saat ini. Kemudian yang kedua, ada tahap kuantisasi. Tahap ini dilakukan untuk menentukan segmen atau kategori dari sampel yang telah didapatkan pada tahap pertama tadi. Kategorisasi akan dilakukan dengan kriteria jelas, sehingga mudah dikenali dan diidentifikasi. Kemudian yang ketiga, tahap pengkodean. Data yang telah terkategorisasi dengan sistematis, kemudian diubah bentuknya menjadi direct kode yang dapat dipahami oleh mesin atau perangkat komputer. Hasil dari pengkodean ini nantinya akan berbentuk file digital yang dapat ditampilkan pada perangkat display yang digunakan. Data yang dimiliki tadi akan diubah ke dalam bentuk kode digital binar yang secara general dapat dibaca oleh setiap sistem yang digunakan di dunia. Kemudian, apa saja manfaat dari digitalisasi? Yang pertama, tentu akan mengurangi biaya operasional, karena biaya transportasi dan biaya gedung akan berkurang, sehingga dana bisa dimanfaatkan untuk hal lainnya. Kemudian yang kedua, menjangkau lebih banyak konsumen. Digitalisasi adalah pendorong munculnya berbagai marketplace yang memungkinkan untuk berjalan secara online. Lalu, hal ini tentu dapat membuat sebuah produk lebih mudah dikenal di berbagai wilayah. Begitu pula dengan promosi produk melalui media sosial, biaya iklan cenderung akan lebih murah. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kualitas kerja sebuah bisnis. Konsep digitalisasi tentu dapat meminimalkan adanya human error dalam pekerjaan. Selanjutnya, kita akan masuki materi ketiga, yaitu mengenai digitalisasi di Indonesia sektor privat. Digitalisasi sektor privat sendiri merupakan suatu perubahan teknologi menjadi digital, di mana perubahan tersebut berada di lingkungan yang bersifat individu, dan pelayanannya diberikan oleh pihak swasta yang berorientasi langsung kepada pelanggan. Apa saja contoh dari digitalisasi sektor privat di Indonesia? Yang pertama itu ada Gojek. Gojek itu didirikan sebagai layanan ojek online. Gojek tentu telah tumbuh menjadi ekosistem layanan yang luas, termasuk taksi online, pengiriman makanan, kurir barang, layanan keuangan, hingga pendidikan. Dengan aplikasi yang inovatif, Gojek telah merevolusi cara orang Indonesia berpergian, makan, berbelanja, dan mengakses berbagai layanan. Kemudian yang kedua yang sudah kita kenal yaitu Tokopedia. Jadi Tokopedia adalah salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia yang mendukung jutaan pedagang dan penjual kecil untuk memulai bisnis online mereka sendiri. Dengan memberikan akses yang lebih mudah bagi produsen dan pelanggan, Tokopedia telah membuka pintu pertumbuhan ekonomi bagi berbagai segmen masyarakat. Kemudian yang ketiga, ada Genius by BTPN. Genius ini adalah contoh sukses dari transformasi dalam sektor perbankan di Indonesia. Mereka menawarkan layanan perbankan digital yang inovatif. Genius memungkinkan nasabah untuk mengelola keuangan mereka dengan lebih efisien melalui aplikasi seluler.
Genius sendiri juga memfasilitasi transaksi, pembayaran, dan pengelolaan keuangan pribadi dengan cara yang lebih modern dan juga user-friendly. Kemudian, yang keempat mengenai digitalisasi di Indonesia dalam sektor publik. Jadi, digitalisasi sektor publik adalah perubahan digitalisasi yang memanfaatkan teknologi informasi di bagian publik dalam rangka pemenuhan masyarakat atas kebutuhan jasa atau pelayanan administratif. Apa saja contoh digitalisasi sektor publik di Indonesia? Yang pertama itu ada penggunaan e-materai dan tanda tangan elektronik. Dengan adanya teknologi terbaru seperti teknologi hashing dan enkripsi, pembubuhan materai dan tanda tangan secara elektronik ini tentu menjadi lebih memungkinkan menggunakan e-materai dan tanda tangan elektronik akan lebih tersertifikasi. Yang kedua, BPJS Kesehatan. Pada level nasional, kini masyarakat Indonesia yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan tentu dapat dengan mudah melakukan screening dan mengetahui ketersediaan tempat tidur untuk rawat inap di fasilitas kesehatan terdekat melalui aplikasi JKN Mobile. Yang ketiga ada BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan juga menerbitkan aplikasi sendiri bersama JMO Mobile. Dengan aplikasi ini, peserta tentu dapat memantau status kepesertaannya dan mengetahui iuran asuransi yang telah disetorkan oleh perusahaan. Jadi, apa saja kesimpulan yang bisa kita dapatkan dalam materi kali ini? Berdasarkan materi yang telah dijelaskan tadi, tentu sistem informasi sangatlah memiliki peranan yang penting bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan adanya perkembangan zaman, kebutuhan setiap manusia dalam memperoleh informasi juga sangatlah diperlukan. Sistem informasi yang berhasil dicapai tentu akan memberikan manfaat yang banyak, seperti lebih memudahkan dalam proses pencatatan, pengelolaan, dan juga pengauditan data. Selain itu, sistem informasi juga harus dibarengi dengan era digitalisasi yang semakin berkembang, karena sistem yang terdigitalisasi tentu akan lebih memberikan kemudahan dan keakuratan dalam proses akuntansi. Sekian materi yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih.